Sebanyak 52 siswa perempuan di salah satu SMP di Bengkulu Utara yang kedapatan memiliki luka goresan di tangannya yang sama. Mereka melukai diri sendiri untuk mengikuti tren kekinian sebagai tanda seolah-olah ada gangster siswa perempuan di sekolah. Puluhan siswi sekolah menengah pertama di Bengkulu Utara melakukan perilaku ekstrem dengan cara melukai tangan sendiri. Pihak sekolah menyebut puluhan siswi ini terpengaruh konten di media sosial. Kasus ini terungkap setelah salah seorang guru mendapati satu siswi dengan luka sayat di tangan. Setelah melakukan razia ke seluruh kelas, pihak sekolah mendapati 52 siswi yang ternyata melakukan hal serupa. Atas temuan ini, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polres Bengkulu Utara hingga psikolog untuk mendampingi pemeriksaan kepada para siswi. Pihak sekolah juga mengaku telah memanggil seluruh wali murid untuk mencari tahu terkait kasus ini. Sementara Dinas Pendidikan Bengkulu Utara yang mengetahui hal ini terus melakukan koordinasi kepada pihak sekolah agar tidak terjadi kejadian serupa. Kami tidak ingin peristiwa itu terjadi lagi. Dan untuk kasus itu, sekarang ini sudah ada penanganan dari pihak-pihak terkait, yaitu DPPA, kemudian dari psikolog, dan tentunya dari kami sudah bekerja keras dan menghimbau supaya kejadian serupa tidak terjadi. Kemudian anak-anak juga jangan terlalu percaya, terlalu mengikuti apa yang ada di medsos, sehingga memicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Pihak orang tua pun diimbau untuk mengintensifkan pengawasan terhadap anak, terutama pada pergaulan dan konsumsi media sosial. Henry Dunan, Bengkulu. Miris pemirsa, kok bisa ada 52 anak melukai diri mereka sendiri karena konten di media sosial. Kita harus memperbincangkan hal ini untuk menjadi pelajaran bagi siapapun juga tidak meniru hal serupa. Dan untuk kenyamanan Anda, saya akan menggunakan istilah melukai diri sendiri ketimbang menyayat tangan. Sudah bergabung bersama kita pengamat media sosial, Pak Enda Nasution. Pak Enda, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Enda, Kapolres sudah mengonfirmasi bahwa ada 52 anak yang melukai diri sendiri hanya karena konten di media sosial. Sebesar itukah pengaruh satu konten kemudian ditiru bukan hanya oleh 1-2 anak tapi 52 anak? Apakah karena keren atau apa menurut Anda, Pak Enda? Ya, pertama mungkin saya menyesalkan dulu ya. Kalau misalnya sesuatu yang muncul di sosial media, langkah pertama justru malah jangan percaya dulu, apalagi kalau sampai ditiru. Jadi dalam kasus ini saya rasa memang perlu diselidiki dinamika pertemanan di sekolah tersebut gitu ya, di antara teman-temannya juga, apakah mungkin juga ada kayak semacam peer pressure ya, atau misalnya seolah tidak solidar atau tidak keren atau tidak melakukan yang sama gitu. Karena kalau kita bicara soal konten media sosial ini saja, tentu konten media sosial yang sama juga dilihat oleh lebih banyak lagi orang gitu, mungkin ratusan ribu orang, tapi yang akhirnya menyakiti dirinya sendiri kan ada dalam lingkup 52 orang ini saja, jadi mungkin perlu diselidiki lebih dalam. Semoga pemirsa bisa mendengarkan suara Anda dengan sangat jelas agar informasinya juga bisa ditangkap dengan baik. Boleh Anda tegaskan kembali, Pak Enda, berarti seberapa besar dampak satu konten kemudian akhirnya bisa menular hingga 52 anak yang melakukan hal serupa? Ya, itu yang tadi saya sampaikan, perlu dicek ya dinamikanya yang terjadi dalam pergaulan maupun lingkungan sekolah tersebut gitu. Karena 52 orang ini tentu kalau dibandingkan dengan jutaan pengguna media sosial ya jumlah walaupun sangat disayangkan ya, tapi jumlahnya kan tidak masif gitu. Nah, jadi kalau konten yang sama dilihat oleh jutaan orang, tapi 52 orang ini yang melakukan menyakiti dirinya sendiri, maka mungkin ada sesuatu yang lain, bukan hanya sekedar konten media sosial itu saja. Makanya tadi saya sebutkan mungkin ada peer pressure, mungkin ada semacam hubungan kelompok yang semua orang kan mungkin di antara 52 itu juga tidak semua sama ya kelas bagi maksudnya levelnya, ada yang menyuruh, ada yang disuruh, ada yang sukarela dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, kalau memang ini konteksnya adalah gara-gara konten media sosialnya, harusnya kita melihat ada jutaan orang yang melakukan hal yang sama gitu. Tapi kan ini hanya sekitar 52 orang dan di lingkungan sekolah yang sama. Jadi mungkin kita perlu lebih bijaksana lagi juga untuk bukan hanya sekedar yes, tentu ada risiko dari konten media sosial yang berbahaya,
tapi dinamika di sekolah tersebut dan di lingkungan tersebut itu juga perlu didalami. Tapi kalau dari penyelidikan awal, ini awalnya memang dari media sosial dan ini bukan kasus pertama Pak Endah. Kalau dari catatan kami, 41 siswa SMP di Lampung Tengah di tahun 2018 juga ada 56 siswi SMP di Pekanbaru yang juga melukai diri sendiri karena terobsesi atau terpapar oleh konten-konten di media sosial. Apakah fitur-fitur, kita tahu di beberapa platform media sosialnya sudah ada fitur-fitur untuk mencegah adanya konten yang berbau kekerasan. Ini kurang bertaji? Ya, konten kekerasan ini juga kan luas ya. Maksudnya gini, kadang-kadang sampai sekarang juga saya masih suka lihat tuh ada pencuri dipukulin gitu ya, ada orang yang mungkin melecehkan. Kemarin juga baru ada konten yang melakukan pelecehan, dipukulin juga, itu kan konten kekerasan juga sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang tidak boleh ada konten kekerasan di media sosial, saya rasa masih ada gitu. Tapi masalahnya adalah sekarang balik lagi, media sosial ataupun kekerasan di media juga ada, di TV juga ada, di film juga ada gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bukan berarti apa yang kita tonton, apa yang kita lihat lalu terus harus kita lakukan, kan itu gitu. Ada banyak jutaan orang, tapi kan tidak semua melakukan kekerasan. Tapi Pak Endah, kalau di media massa kita juga punya kode etik, sehingga tindak-tindakan kekerasan pasti kita blur, kita buramkan atau kita potong. Kalau di media sosial kan tidak ada seperti itu. Fiturnya ada memang, tapi menurut Anda sudah bisa sebegitunya filternya? Enggak, saya rasa di media sosial tetap aja masih banyak. Makanya tadi saya sebutkan kan, saya masih lihat masih banyak juga tontonan kekerasan ya, katakanlah dengan berbagai maksud gitu ya, dan bukan hanya di media sosial, mungkin beredar di aplikasi chat juga gitu. Makanya sebenarnya setiap kali ada informasi yang agak kurang etis ya, misalnya korban kecelakaan atau korban terorisme aja, kan masih suka juga beredar gitu. Jadi balik lagi, bukan berarti dengan konten yang memang masih belum ideal, lalu kemudian kita bisa menyalahkan bahwa ya gara-gara kontennya sih gitu ya. Sedangkan tanggung jawab kan ada di diri kita gitu. Okay. Tanggung jawab ada di diri kita sebagai pengguna, sebagai konsumen untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Kalau semua disalahkan kepada informasi yang beredar, ya nggak akan ada informasi yang beredar nanti gitu. Semua konten akan jadi sumber kesalahan jadinya. Literal. Mungkin Anda punya data untuk literasi digital sendiri, baik untuk orang tua sebagai ring 1 ya, filter utama lah bagi anak-anak yang mengakses media sosial, juga untuk anak-anak itu sendiri. Sudah seberapa besar literasi digital untuk masyarakat Indonesia sehingga bukan hanya punya media sosial, tapi juga paham akses negatifnya dari media sosial itu sendiri? Nah, balik lagi nih, sebenarnya secara umum dan secara mayoritas, sebenarnya tingkat literasi digital Indonesia itu sudah oke gitu ya. Ada surveinya yang dilakukan oleh Kominfo sudah 2 kali, kalau nggak salah saya lihat. Ada data per provinsi, itu hampir sekitar di atas 70% setiap provinsi itu sudah memahami literasi digital dengan baik. Masalahnya kan kita bicara bukan rata-rata dan bukan pada umumnya. Setiap kali ada kejadian, setiap kali ada insiden, itu kan terjadi pada kasus-kasus, atau namanya juga insiden ya, hanya 1 atau 2 kasus ekstrim yang kemudian membuat seolah-olah semuanya jadi melakukan hal yang sama, kan itu gitu. Jadi saya sih sebenarnya optimis dan berharap bahwa sebenarnya ya hal positif dari penggunaan media sosial, keterbukaan informasi, teknologi digital ini masih banyak. Cuman sekali-sekali kan ada aja kasus-kasus yang muncul gitu ya, ada yang ngeprank di luar kode etik, atau misalnya dia melakukan tindakan tidak sopan, termasuk permasalahan kekerasan, termasuk permasalahan pamer harta, misalnya semua jadi terungkap gara-gara ada media sosialnya. Nah, jadi balik lagi nih, secara umum dan secara mayoritas sebenarnya literasi digital di Indonesia sudah cukup baik. Tapi ketika ada 1 atau 2 atau sekelompok orang yang melakukan hal yang tidak baik, maka itu yang lebih terungkap gitu, yang orang yang masuk media yang dibahas gitu. Bagus juga karena kemudian jadi kita juga lebih sadar ya, masyarakat jadinya bisa belajar juga. Tapi ya itu, kalau ditanya akan sampai kapan, pasti akan selalu ada. Sama aja misalnya kayak seperti kendaraan di jalanan gitu ya. Okay. Masyarakat Indonesia mengendarakan kendaraannya gimana sih? Ya
mayoritas sih baik-baik aja gitu, tapi kan pasti selalu ada kecelakaan juga, nggak mungkin tidak ada 100% kecelakaan misalnya, atau 100% tidak ada insiden di jalan. Tapi mayoritas menggunakannya dengan baik dan jalan berfungsi dengan baik. Saya kira analoginya seperti itu. Itu mengapa kita memperbincangkan kasus ini untuk menjadi sosialisasi juga untuk kita sama-sama lebih aware, juga meningkatkan literasi digital kita agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Enda Nasution, pengamat media sosial, sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.